Used goods have always been a waste that deserve the view. In the hands of these creative people, used goods can turn into beautiful and interesting items. Setelah mesin ini sudah terpasang dan saya pakai juga berhasil, saya merasa saya itu bangga. Kita itu memelihara lingkungan, kita itu mengurangi sampah, itu yang pertama. Yang kedua, kita itu sangat suka sekali kalau dapat kabar, dikirim foto, dikirim video, ternyata produk kita itu adalah sudah mendekorasi dunia. Nama saya James Silalahi, biasa dipanggil Ucok, jabatannya owner dari T Vintage and Recycle. T Vintage Recycle adalah perusahaan kecil yang bergerak di bidang recycle metal, khususnya berbahan dasar drum bekas. Dari namanya kita itu udah mudah untuk digambarkan atau dikenali, yaitu kita itu memproduksi barang-barang recycle yang berkonsep era lama, yaitu vintage. Tapi dalam perkembangannya dan perjalanannya kita berkembang terus, tidak menutup juga untuk membuat atau memproduksi yang era-era baru, yang modern, atau konsep-konsep yang diinginkan oleh klien atau buyer kita. Sebenarnya dulunya saya itu adalah asisten buyer. Jadi dalam perkembangannya itu sering ke Jepara, ke Ngawi, Blora, Bojonegoro, gitu. Dalam perjalanannya saya melihat di Jepara begitu banyaknya kayu bekas yang terbuang. Mereka bilang itu untuk kayu bakar. Sayang sekali, eman-eman kayu seperti ini tuh masih bisa sebenarnya berfungsi, tapi hanya untuk kayu bakar. Gitu. Saya coba untuk merecycle kayu. Pada saat itu saya memproduksi ventilasi ruangan, saya memproduksi asbak, itu masih tidak ada masalah. Mulai saya lanjut di memproduksi barang-barang yang lebih besar atau tingkat kerumitannya yang lebih tinggi, seperti wall decoration, terus stick billiard, ternyata saya mengalami problem. Problemnya itu adalah ternyata saya harus punya oven. Dengan dana yang sangat minim belum bisa. Nah, memang keinginan untuk merecycle sesuatu itu tuh membuat dari bahan yang sudah tidak berguna. Di situ dulu basicnya. Dan saya menemukannya ide itu ketika di Surabaya melihat orang motong drum, langsung ketika melihat udah dipotong, dibelah gitu dan diluruskan, kepikiran bahwa itu tidak jauh beda dengan seperti papan kayu atau triplek. Makanya saya balik ke Jogja eksperimen dengan plat drum. In the midst of the trend of wooden furniture, making furniture using used drums was chosen by James. Aim of used goods could actually have high added value. Kalau kita berbicara kompetisi di dunia recycle drum, sebenarnya tidak terlalu banyak lagi. Beberapa tahun yang lalu memang banyak yang mengikuti kita, banyak yang memproduksi drum. Tapi karena konsistensi dari T Vintage Recycle, di saat yang lain sudah tidak jalan lagi, kita masih eksis. Jadi sekarang kita nggak merasakan kompetisi di drum. Cuma kompetisi di bahan yang mirip seperti metal, tapi bukan drum, itu dari India dan dari Thailand. Itu kompetisi kita sekarang ini. Untuk bahan baku sudah melewati zona Jogja. Itu udah luar Jogja, itu seperti Magelang, Klaten, Purworejo, bahkan ada yang sampai kita ambil dari Jepara. Jadi kalau untuk mengandalkan regional Jogja sendiri, bahan baku drum itu sudah tidak mencukupi, apalagi masa pandemi gini, banyak
bengkel yang tutup, tidak beroperasional, padahal dulu itu mereka adalah salah satu sumber material kita. Jadi kita melebarkan hunt yang untuk huntingnya itu sampai di luar Jogja. Ya, nama saya Mario Wildan Indrayana, jabatan saya Kepala Koordinator Bagian CNC. Saya di sini sebagai mekanik sekaligus operator mesin CNC dan saya juga sebagai koordinator dari bagian CNC. Saya awal bekerja di sini, ya itu masuk tahun 2014, saya bertemu Pak Jim. Saat itu saya diajak mendalami kerajinan ini, tapi dengan menggunakan produk mesin, pakai AC mesin. Nah, saat itu saya ditantang untuk membuat mesin itu, desain itu. Ya, awal mula itu dari drum kita belah, setelah kita belah kita roll membentuk lembaran. Setelah lembaran kita ke proses pemotongan CNC, cutting plasma. Setelah habis dipotong pakai cutting itu, kita assembling di bagian pengelasan. Dari setelah pengelasan masuk ke grinding, terus masuk ke bagian finishing. Saya dulu kerja di perusahaan selama 8 tahun dan saya punya keinginan itu buat mesin sendiri. Terus rencana saya itu memang buat bodi kapal sama bodi kereta api. Terus saya buat coba-coba untuk kerajinan dan saya bertemu Pak Jim itu dan mesin itu bermanfaat sampai sekarang. Kesulitan saya buat mesin CNC waktu itu saya kesulitan di barang-barang. Karena barang sulit saya cari dan harus import, makanya saya akali itu mesin itu semua. Biar saya juga bisa, yang penting fungsinya seperti mesin yang sudah ada. Setelah mesin ini sudah terpasang dan saya pakai juga berhasil, saya merasa saya itu bangga. Walaupun itu tidak secanggih atau sehebat mesin-mesin yang di luaran, tapi setidaknya hampir sama kualitasnya. Saya punya rencana buat mesin itu untuk membuat mesin sandblasting. Itu sandblasting itu untuk membersihkan kerak di kapal-kapal besar. Suka dukanya saya, sukanya saya mendapat tantangan baru, mendapat ilmu untuk mendalami produk yang diinginkan Pak Jim itu sendiri. Utilizing waste is one of the motivation in T-Vintage and Iron Recycle. This proves that used waste can be turned into a very useful item. Pakem kita itu vintage ya, banyak inspirasinya itu dari karakter atau movie dari film-film lama. Ada juga kita itu explore penemuan-penemuan patung yang berbahan dasar kayu, itu kita respon jadi di drum. Ada juga itu tuh inspirasi kita itu dari painter zaman dulu yang kira-kira dia itu sangat mempengaruhi budaya, mempengaruhi sosial di eranya, seperti kalau bisa menyebutkan tokoh Banksy, itu salah satu yang menginspirasi kita juga. Dan kebetulan Banksy itu pelukis yang melukis di jalan, street art. Jadi kita juga bisa merespon itu di drum tanpa melanggar hak cipta, karena dia sendiri pun menciptakan karya-karyanya itu tuh di public space. Jadi kita dapat inspirasi dari situ. Kita kan ingin mengurangi sampah. Jadi kita berusaha tidak menimbulkan sampah baru. Kita itu berusaha untuk sampai potongan terkecil kita bisa manfaatkan. Kemana itu larinya? Yaitu tadi ke mirror mozaik. Potongan-potongan terkecil itu pun bisa bermanfaat menjadi frame mirror atau wall decoration. Awalnya kita itu waktu berdirinya kita hire secara open hire. Usaha ini semakin berkembang,
Itu kita tawarkan kepada karyawan-karyawan awal, kalau ada teman, relasi, saudara, bisa untuk kita tambah menjadi pekerja. Makanya di sini ada yang satu saudara, kakak adik, ada yang sampai 3. Dari lokasi sini pun kita punya motivasi untuk mempekerjakan orang sekitar. Jadi orang sekitar yang bekerja di usaha kita sekarang sudah ada 6 orang dari total pekerja 27 orang. Yang paling menyenangkan dari menjalankan bisnis T-Vintage Recycle, yang pertama, kita itu dapat respon bagus dari buyer kita itu. Ternyata produk kita itu sekarang adalah produk andalan mereka dengan konsep, karena mereka membuat produk kita itu adalah green product. Kita itu memelihara lingkungan, kita itu mengurangi sampah, itu yang pertama. Yang kedua, hasil dari produk ini itu kita itu sangat suka sekali kalau dapat kabar, dikirim foto, dikirim video, ternyata produk kita itu adalah sudah mendekorasi dunia. Di gedung-gedung di Korea juga sudah menjadi ikon produk kita. Di Prancis, di Belanda, di Amerika, Atlanta, juga produk kita itu sudah ikut mendekorasi kota-kota di dunia. Itu yang paling sangat membanggakan, memelihara lingkungan, dan produk kita itu dapat apresiasi dari customer dan klien kita. Halo, nama saya Indah Stianingrum. Saya di sini sebagai tenaga akunting. Yang saya kerjakan cuma sederhana sih, soalnya saya jujur aja saya gaptek. Jadi saya cuma mencatat pengeluaran sama penjualan yang terjadi setiap hari, itu aja. Sebelumnya saya pernah kerja di sebuah perusahaan entertainment juga, itu sebagai tenaga accounting juga. Saya cuma lulus SMA, tapi begitu lulus SMA kebetulan saya langsung bekerja di pembukuan, terus jadi pengalaman itu saya gunakan untuk di T-Vintage. Awalnya tuh saya nggak terjun langsung ya, saya tuh ya cuma menerima ini aja, dikasih gaji tiap bulan ya sudah ini. Tapi bisnisnya apa sih? Terus mikirnya, ih kok bisa sih drum jadi kayak gini, laku nggak sih? Gitu memang ada. Sebelum saya masuk ini, saya rasakan memang berkembang ya. Saya meyakininya setelah saya masuk terjun langsung, yaitu ketika tenaga accounting sebelumnya itu keluar, oh ternyata asik juga gitu, ternyata punya market sendiri gitu, ternyata bisa diterima dengan sekarang ini kan lagi digalakkan apa, recycle, reuse, itu kan semakin digalakkan kan untuk menyelamatkan bumi ini. Jadi saya semakin meyakini, oh ini ternyata bisa diterima di pasaran, itu aja. Awalnya ya memang ada sedikit tidak kepercayaan gitu, tapi ya sudahlah, memang saya orang yang nggak terlalu ini ke suami. Saya itu cenderung, kalau kata orang Jawa, istri itu kan surga nunut, neraka katut, ya saya gitu aja. Saya percaya kemampuan suami saya, itu aja, jadi saya ngikut aja, nggak terlalu harus kok begini sih, begini, enggak. Dan ternyata saya pantau itu ada perkembangannya, ya sudah ini, jadi nggak terlalu ini sih, karena saya percaya sama kemampuan suami saya, itu aja. Goodwill and trust in a relationship have been proven by Indah as the wife of James. And the truth is, family are those who support each other. Nah, itu sebenarnya sulit. Kami nggak punya asisten, jadi semuanya memang saya handle sendiri. Ada sih, tapi paruh waktu asisten yang di rumah, jadi benar-benar semuanya ya saya handle sendiri, apalagi sekarang sekolah daring, jadi waktu itu benar-benar dipadatkan, disambi-sambi sambil kalau pagi saya daring sama anak saya yang terkecil, nanti setelah siang saya baru ke toko. Paginya dikerjakan oleh Pak Fitra. Setelah saya datang, Pak Fitra geser ke gudang gitu. Solusinya sebenarnya jujur aja, puji Tuhan tidak ada perselisihan yang berarti selama ini ya. Saya dengan suami itu nggak ada, apalagi ke arah masalah bisnis. Paling saya sedikit kasih masukan aja kalau ada pengeluaran yang kira-kira bisa diminimalkan, ya saya
usulkan ke suami gitu aja sih, nggak ada perselisihan yang berarti, nggak ada. Nama saya Lili Agus Setiawan, jabatan saya Kepala Produksi. Yang pertama saya dulu kerja di sini itu udah kurang lebih 5 tahun. Terus awal mula saya kerja di sini terus mempunyai seorang teman, terus saya tanya apakah tempat kerja Anda ada lowongan pekerjaan atau tidak lah. Terus teman saya jawab ada, kalau minat bisa saya masukin ke tempat kerja saya. Terus saya ngikut dengan teman saya itu. Nah, awal mula dari situ, Mas. Sebelumnya saya dari dulu emang jurusan las, Mas. Tapi kalau bikin produk kayak gini baru kali ini di sini. Yang pertama itu ada pendapatan yang dibilang tetap itu loh, Mas. Ya alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Ya mungkin sering kalau di produksi itu orang pembahanan, Mas. Itu kadang ada yang ukurannya kurang, itu menjadi problem di pengelasan di bagian produksi, Mas. Ya saya langsung datangin ke pembahanan untuk diajarin supaya bisa lebih pas untuk ukuran suatu barang atau produk gitu. Kalau saya pribadi mungkin saya suka bergurau sama teman-teman, ya ngobrol atau menyapa dengan kata gurauan gitu, Mas. Kalau masalah impian saya, Mas, ya yang pertama itu memajukan itu, Mas, impian saya itu perusahaan maju, terus kesejahteraan karyawan juga terjamin gitu. Itulah impian saya, Mas. In every business, the production process is something that must be carried out. Production standardization must also be included in the process. Being responsible for production is Lily's job at T-Vintage. Ya mungkin buat teman-teman semua yang mungkin di rumah ada suatu barang atau barang-barang bekas itu, contohnya itu onderdil motor. Onderdil motor itu bisa dijadikan sebuah kerajinan. Itu contohnya buat robot ataupun untuk kebutuhan interior rumah itu bisa dijadikan suatu, tidak harus onderdil motor, Mas, yang lain pun bisa. Contohnya itu ya itu kaleng-kaleng bekas itu bisa dijadikan sebuah kerajinan, dipotong-potong. Tapi kan kalau kaleng susu itu kan ibaratnya terlalu tipis, kalau dilas itu nggak mungkin, Mas. Itu harusnya main ripet atau main patri. Nah, daripada dibuang atau dikiloin kan lebih baik dijadikan sebuah kerajinan, Mas. Pernah mengalami titik down itu adalah ketika kita itu pernah sampai periode 6 bulan tidak ada order sama sekali. Kita punya strategi yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa rame atau tidak rame kita selalu berkreasi. Di masa itu tanpa pengurangan tenaga kerja, di situ momen kita menciptakan ide-ide baru, desain-desain baru. Setelah fase itu lewat, buyer kita itu sangat mengapresiasi, ada untungnya juga. Jadi bisa kita bilang ada hasil dari konsistensi yang kita jaga. Bukan cuma ke saya, ke tim kita juga melihat bahwa hikmah di balik itu ternyata manis di akhirnya. Kita merasakan kebanggaan, kepuasan ketika melihat karyawan itu bekerja dalam kondisi happy. Itu kepuasan internal yang saya rasakan. Kalau karyawan itu bisa bekerja dalam suasana keakraban, karena saya berpikir kita itu memproduksi barang seni. Barang seni itu yang dikerjakan dengan terpaksa, meskipun item yang sama, ada tim yang lain mengerjakan dengan suasana gembira, hasilnya pasti beda. Itu aura barang itu tuh pasti beda. Makanya saya kepengen mempertahankan terus ini, kekeluargaan T-Vintage ini berjalan dengan baik. Pesannya itu jangan pernah menyerah. Kreatif. Kalau di bisnis, percayalah,
Dunia ini luas, market itu luas. Jumlah manusia di dunia ini banyak. Selama kita kreatif, selama kita berbisnis juga dengan jujur, dan kita open-minded, percayalah, buat para pebisnis pemula selalu ada jalan. Buat produk, buat usaha, mengenalkannya secara konsisten, jangan pernah menyerah, tantangan di depan itu selalu ada. Bahkan ketika kita udah di puncak sekalipun, kita tidak akan pernah terlepas dari tantangan. Baik internal, baik yang namanya dari luar, dari eksternal, itu tuh pasti selalu ada. Konsistensi dan terus kreatif, itu pesan saya. Harapan kita itu semoga produk dari recycle, terutama barang yang kita bisa sebut mengolah sampah, bisa diterima lebih banyak di lokal. Sampai sekarang kita 90% untuk ekspor. 10% itu lokal tapi belum end user, masih kafe, restoran, untuk dekorasi hotel. Jadi semoga produk kita ini juga dapat apresiasi, dapat respon yang bagus itu, dan dapat diterima di market lokal. Itu harapan kita. Dari saya pribadi yang sering saya sampaikan juga ke tim dan juga termasuk ke keluarga, ke anak saya, hidup ini bukan soal durasi, tapi lebih kepada kontribusi. Used goods have always been a waste that deserve the view. In the hands of these creative people, used goods can turn into beautiful and interesting items. Drum containers, which always have been a waste, are transformed into several beautiful pieces of furniture with high economic and artistic value.